bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik, Bu. Apakah masih semangat untuk belajar? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang hubungan Indonesia dengan negara lain pada materi pendidikan Pancasila. Oke, di sini di pembelajaran kali ini Ibu punya tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, nantinya kalian akan dapat menjelaskan pengertian hubungan Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, menyebutkan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Lalu yang ketiga, kalian akan dapat memberikan contoh kerjasama di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan olahraga. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah melihat barang-barang dari luar negeri? Angkat tangan. Oke, silakan aja. Barang-barang dari luar negeri misalnya itu kayak HP, terus apa lagi? Udah, gitu aja. Kalau Zara pernah lihat? Gak pernah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu hubungan kerjasama Indonesia dengan negara lain. Oke, jadi hubungan kerjasama Indonesia dengan negara lain adalah kegiatan saling membantu antar negara Indonesia dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini memberikan manfaat. Yang pertama itu dapat menambah teman, lalu yang kedua menjaga kedamaian, yang ketiga memenuhi kebutuhan, lalu yang keempat menambah ilmu pengetahuan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, begitu pula dengan negara lain. Jadi kita sama-sama antar negara saling membutuhkan. Oleh karena itu, kita harus menjalin kerjasama. Di sini ada 4 contoh bidang kerjasama Indonesia dengan negara lain. Yang pertama dalam bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang budaya, yang ketiga dalam bidang pendidikan, lalu yang terakhir dalam bidang olahraga. Nah, yang pertama kita lihat sama-sama itu. Yang pertama ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, jadi kerjasama dalam bidang ekonomi adalah kegiatan jual beli barang antar negara lain. Nah, jual beli barang ini memberikan manfaat. Yang pertama, kebutuhan Indonesia terpenuhi. Lalu yang kedua, mendapat pendapatan negara. Nah, contohnya yang pertama itu Indonesia menjual kopi. Siapa yang tahu kopi? Kopi apa yang pernah kalian tahu? Kopi kenangan. Oke, ada kopi apa lagi? Kopi jago. Oke, jadi kopi jago itu dan kopi kenangan itu merupakan contoh kopi yang sangat banyak ya dikonsumsi Indonesia. Nah, Indonesia ini menurut Pusat Badan Statistik, Indonesia merupakan negara keempat terbesar produsen kopi. Nah, jadi Indonesia ini banyak itu memiliki bibit-bibit kopi yang nantinya akan diekspor ke negara-negara lain. Nah, setiap tahunnya Indonesia menurut Badan Statistik itu memperoleh 760.000 juta ton per tahun yang nanti bibit kopi itu akan dijualbelikan ke negara lain. Lalu yang kedua, Indonesia menjual kelapa sawit. Siapa yang tahu kelapa sawit? Apa itu kelapa sawit aja? Oke, jadi kelapa sawit itu mungkin yang teman-teman tahu ada di minyak ya. Nah, minyak itu bahan bakunya itu berasal dari kelapa sawit. Nah, jadi kelapa sawit itu dapat diproduksi lagi untuk menjadi minyak, menjadi apa lagi? Menjadi minyak, lalu menjadi bahan bakar juga bisa kalau misalnya itu melalui proses-proses yang sangat panjang ya. Nah, jadi Indonesia ini mengekspor hasil-hasil kelapa sawit ke negara-negara lain. Lalu yang ketiga, Indonesia membeli gandum. Siapa yang tahu gandum? Siapa yang pernah makan roti? Nah, jadi roti itu berbahan baku dari gandum. Nah, jadi gandum itu dapat diproduksi untuk menghasilkan tadi apa? Menghasilkan apa? Roti. Terus ada apa lagi? Mie, kan ada mie gandum tuh, ya kan? Terus apa lagi? Biskuit juga. Nah, itu dari bahan pokoknya itu dari gandum. Nah, karena Indonesia ini belum mampu untuk memproduksi gandum yang banyak, dan gandum ini cocoknya itu ditanam di iklim subtropis. Kalau Indonesia iklim apa? Iklim tropis. Nah, karena beda ya subtropis dan tropis. Nah, jadi Indonesia belum mampu
menanam gandum sebanyak itu untuk dijadikan bahan pokok. Nah, lalu yang terakhir itu barang dikirim menggunakan kapal. Nah, jadi kerjasama ini dapat disebarkan melalui kapal dan akan diserahkan kepada negara tersebut. Oke, lalu yang kedua kerjasama dalam bidang budaya. Nah, Indonesia memperkenalkan budaya kepada negara lain. Manfaatnya itu budaya Indonesia dikenal banyak dunia. Dan yang kedua itu bangga terhadap budaya Indonesia karena budaya kita itu disebarluaskan ke negara-negara lain. Nah, anak-anak tahu nggak sih kalau misalnya budaya Indonesia sangat banyak? Siapa yang tahu contohnya? Kecuali yang di sini ada apa aja? Contoh lain. Tarian adat. Oke, kalau Zahra tahu apa? Budaya. Oke, belum tahu ya. Oke, jadi Indonesia itu karena merupakan negara yang memiliki wilayah sangat besar ya. Jadi budaya di Indonesia itu sangat banyak. Nah, contohnya yang pertama itu ada batik. Siapa yang tahu batik? Ibu menggunakan apa hari ini? Batik. Nah, jadi batik ini merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009. Nah, contoh-contoh motif batik itu sangat banyak ya. Yang pertama siapa yang tahu contoh motif batik? Batik pucuk rubu. Oke, lalu ada batik apa lagi? Ondel-ondel. Lalu ada yang ketiga Nusa Kelapa dan sangat banyak ya contoh-contoh batik, ada Megamendung dan lain-lain. Oke, lalu yang kedua itu tari tradisional. Siapa yang tahu tari-tari yang ada di negara Indonesia? Salah satu contohnya ada tari apa? Tari saman. Tari apa lagi? Yang di Bali tari apa? Tari kecak. Tari apa lagi? Lalu yang pakai piring? Tari piring. Nah, sangat banyak ya anak-anak tari-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Lalu ada angklung. Siapa yang tahu angklung? Dan siapa yang pernah mainkan angklung? Pernah mainin di mana? Main angklung? Di sekolahan. Oke, jadi angklung ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia juga ya, sudah diakui UNESCO pada tahun 2010. Nah, yang terakhir ada wayang. Siapa yang pernah menonton pagelaran wayang? Di mana nontonnya? Di YouTube. Oke, sangat banyak ya. Nah, jadi wayang juga merupakan ini yang ada di kanan kiri ini salah satu contoh bentuk wayang. Nah, jadi wayang ini merupakan budaya Indonesia yang juga sudah diakui oleh UNESCO. Nah, salah satunya wayang golek. Oke, lalu yang ketiga ada kerjasama dalam bidang pendidikan. Nah, Indonesia bekerjasama dalam bidang pendidikan. Nah, manfaatnya itu ada dua. Yang pertama dapat menambah ilmu, lalu yang kedua itu mendapatkan teman dari negara lain. Yang pertama itu contohnya ada pertukaran pelajar. Nah, jadi banyak nih sekolah-sekolah. Apakah kalian tahu? Apakah ada teman kalian yang pernah melakukan pertukaran pelajar dengan negara lain gitu? Kalian pernah? Kamu pernah? Siapa teman kamu? Teman PAUD, dia sekolah di mana atau di luar negerinya? Oke, lupa ya. Nah, jadi pertukaran pelajar ini misalnya kamu Najwa dikirim ke negara Malaysia untuk belajar selama 1 semester. Nah, nanti kamu balik lagi. Nah, itu namanya pertukaran pelajar ya. Ataupun orang-orang dari negara lain belajar ke Indonesia lalu balik lagi ke negaranya. Nah, yang kedua itu ada beasiswa. Nah, jadi kerjasama dalam bidang pendidikan itu ada contohnya beasiswa. Nah, jadi Indonesia ini memiliki banyak sekali ya kerjasama dalam bidang beasiswa. Jadi ada salah satunya ada beasiswa LPDP, ada beasiswa KGGS yang Indonesia ini kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi warga-warga Indonesia yang ingin bersekolah di luar negeri, dan itu gratis adanya dengan adanya beasiswa yang diberikan kepada negara. Lalu yang terakhir ada kerjasama dalam bidang olahraga. Nah, jadi Indonesia mengikuti pertandingan olahraga internasional. Manfaatnya yang pertama itu untuk mempererat persahabatan, lalu
kedua mengharumkan nama Indonesia. Nah, contohnya itu ada bulu tangkis. Siapa yang pernah nonton bulu tangkis? Nontonnya di mana? Terus? Nah ya, nah jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara yang sudah bersejarah gitu dalam bidang bulu tangkis, dan ini juga sudah diakui oleh dunia. Contohnya salah satu atlet, siapa yang tahu atlet Ibu Susi? Siapa yang tahu? Nggak tahu ya. Nah jadi beliau ini merupakan salah satu atlet badminton wanita pertama yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Nah, dan ini juga menjadi salah satu pendiri sejarah bulu tangkis Indonesia yang mewakili Indonesia di luar negeri. Nah, lalu yang kedua itu dalam sepak bola, sama saja dengan bidang bulu tangkis. Misalnya ada pertandingan sepak bola di GBK waktu itu Indonesia melawan Iran. Siapa yang pernah tahu? Dari sosial media, dari TikTok, dari Instagram, atau dari sosial media lain, tahu? Yang ada di GBK, tahu? Tahu. Oke, lalu yang terakhir itu ada SEA Games. Nah, SEA Games ini merupakan ajang kerjasama dalam bidang olahraga di negara-negara Asia yang diadakan pada 2 tahun sekali. Nah, negara-negara di Asia ini menjalin kerjasama dalam bidang olahraga itu salah satunya untuk mempererat persahabatan dalam bidang olahraga. Nah, dan yang terakhir ada Indonesia dan ASEAN. Nah, jadi Indonesia bekerja sama di negara-negara tetangga melalui Association of Southeast Asian Nations. Siapa yang tahu ASEAN? Kalau ada yang sudah pernah belajar ASEAN sebelumnya? ASEAN tahu? Nah, jadi ASEAN ini benderanya ini ya. Nah, jadi ASEAN ini merupakan kumpulan dari negara-negara yang berada di Asia Tenggara yang terbentuk untuk salah satu tujuan itu mencapai tujuan bersama yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, contohnya itu ada negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Oke, setelah kita belajar materi sebelumnya, sekarang kita akan main dengan papan hubungan kerjasama Indonesia dengan negara lain. Nah, di sini Ibu punya papan, dan nanti di sini kan ada 4 kolam dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan olahraga. Tunggu dulu. Nah, jadi di sini Ibu juga sudah membuat contoh-contohnya. Nah, nanti kalian menempelkan, misalnya contoh ini tari tradisional. Masuknya hubungan kerjasama di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, atau olahraga? Budaya, oke. Sekarang Ibu bagikan kepada kalian ya anak-anak, dan nanti kalian harus menempelkannya di papan. Oke, silakan. Sebelum menempelkan, Ibu tanya dulu ya. Coba itu apa, Najwa? Tari tradisional. Tari tradisional masuknya ke ekonomi, budaya, pendidikan, atau olahraga? Budaya. Budaya, oke, silahkan tempel. Di tengah. Ya, udah betul. Oke, lanjut Zahra. Sepak bola masuknya di bidang apa? Ekonomi, budaya, pendidikan, olahraga? Olahraga, oke. Oke, sekarang Najwa cari lagi ya. Oke, lanjut. Kopi masuk ke mana? Ekonomi, budaya, pendidikan, olahraga? Ekonomi. Ekonomi, oke, benar. Kenapa masuk ke ekonomi? Karena Indonesia menjual kopi, betul, dan menghasilkan uang ya. Jadi terbantu ekonomi kita. Oke, lanjut Zahra, dapat apa? Pertukaran pelajar masuk kemana? Ekonomi, budaya, pendidikan, olahraga? Kenapa masuk pendidikan?
Karena ayo boleh dibantu juga. Karena ya termasuk adalah pendidikan. Oke, boleh. Ayo lagi. Kelapa sawit nanti kemana? Ekonomi, budaya, pendidikan, olahraga. Ekonomi. Kenapa? Oke, good job Najwa. Lanjut Zahra, dapat apa? Atlet bulu tangkis. Masuknya kemana? Ekonomi, budaya, pendidikan, olahraga. Olahraga. Oke, langsung boleh ditempel. Sampahnya dikumpulin ya anak-anak. Kita harus menjaga kebersihan. Yuk, lanjut. Medali. Pendidikan. Oke, boleh. Kenapa ke pendidikan? Dan mendapatkan medali. Ya, boleh. Lanjut. Zahra dapat apa? Berarti masuk kemana? Ekonomi, budaya, pendidikan, olahraga. Budaya. Kenapa masuk budaya? Berarti merupakan warisan budaya Indonesia. Oke, langsung boleh ditempel. Lanjut, dapat apa lagi Najwa? Wayang kulit masuk kemana? Kenapa masuk ke budaya? Oke, betul, good job. Lanjut. Sekolah, kenapa? Sekolah masuk kemana? Pendidikan. Boleh langsung ditempel. Oke, dapat apa lagi? Ayo tambah. Atlet lari masuknya kemana? Kenapa masuk olahraga? Oke, betul, langsung. Oke, terakhir. Apa dapat apa itu? Gandu masuk kemana? Kenapa masuk ekonomi? Iya, boleh. Oke, coba kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan olahraga. Yang di ekonomi ada apa aja? Ada kopi, yang kedua ada ketiga gandum. Oke, lanjut yang kedua ada budaya. Contohnya ada tradisional, ada batik, ada wayang kulit. Oke, lalu yang ketiga ada dalam bidang pendidikan. Contohnya tukaran belajar, medali, sekolah. Oke, yang terakhir olahraga. Ada apa aja? Sepak bola, atlet bulu tangkis, atlet lari. Oke, good job anak-anak. Boleh tepuk tangan, applause untuk kita semua karena sudah menyelesaikan papan ini. Oke. Oke, di sini Ibu mau tanya, apa aja yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau membuat kesimpulan? Angkat tangan. Oke, lalu apa lagi? Keberagaman, kerjasama.
tadi Najwa dan Zara sudah membantu ibu juga untuk menyelesaikan papan nih untuk kalian. Yeay. Oke, jadi kesimpulan pada materi kita hari ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain dalam ekonomi, budaya, lalu ada pendidikan dan olahraga. Nah, untuk saling membantu agar mencapai tujuan yang bersama. Nah, kerjasama ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperkenalkan budaya Indonesia, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan mengharumkan nama bangsa melalui prestasi olahraga. Nah, di sini ibu punya kata-kata motivasi untuk hari ini. Mari kita bangga menjadi anak Indonesia dengan belajar, menghargai budaya, dan menjaga persahabatan dengan negara lain. Kita dapat menjadi generasi yang cerdas, berprestasi, dan membawa nama baik Indonesia di dunia. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu. Ini pertemuan terakhir. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.